ini loh. Oke. Bukan lagi kayak mahasiswa lama itu ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi Share nanti bagaimana budaya Malang ini merambat kepada kampus-kampus dan bahkan mahasiswa seluruhnya, bahkan itu akan lebih memperkeruh keadaan di Malang lagi. korban ghosting balik lagi di komentar kali ini. Oh iya ya Mas, akhir-akhir ini tuh ada yang berubah sih dari dinamika yang ada di Malang ini. Perubahan baik itu terkait dengan pergaulannya gitu. Tapi sebelumnya boleh nggak hukumnya Daniel ini mau menanyakan, boleh nggak orang Malang atau orang mana ya di luar Jabodetabek gitu ngomong lo gua, boleh gak hukumnya gitu? Oke, dijawab secara langsung ya. Iya. Untuk hal dasar emang boleh-boleh saja. Untuk yang di Malang, di luar Malang kayak itu boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, Kak. Enggak, seharusnya ini kalau hukumnya boleh bilang ini apa namanya? Iya lagi gitu ya. Bahasanya pakai itu kan. Oke. Tapi sebenarnya ini balik lagi terkait pertanyaan itu sebenarnya culture banget sih. Iya. Banyak di dalam di pergaulan mahasiswa yang ada di Malang ini bukan terkikis sih, tetapi ada akulturasi sih. Karena di Malang ini tempatnya dunia pendidikan yang ada di Malang ini banyak, bukan hanya salah satu kampus-kampus besar, tapi kampus-kampus yang terkecil itu menjadi satu dari luar daerah, luar Malang yang mau berkuliah di Malang. Dan itu menjadi suatu kesan yang ada di Malang, apakah budaya atau perubahan budaya mahasiswa Malang atau ini ada suatu perubahan dari masa ke masa. Iya. Sebelum saya menjawab, mohon izin ya, taruhkan dulu ya. Rokannya kan Nyantaikannya. Nyantai. Tapi akhir-akhir ini memang sedikit unik lah. Kalau kita ngomongin Malang ini pasti ada suatu kenangan gitu. Kalau dari Mas Hayat ya, manggilnya ya. Iya. Kalau dari Mas Hayat sendiri ini awal di Malang itu culture shock-nya apa sih gitu? Oke, siap. Ngomongin culture shock ini ya gitu. Ya, dari awal dulu ya, sebelum memang panjang pembahasan untuk bagaimana kita mengamati fenomena yang sekarang terjadi gitu kan. Jadi ketika dulu masih memang COVID ya, dari tahun yang kita sudah masuk aja lah, angkatan saya itu tahun 2021 itu juga masih aura ataupun kampus masih katakanlah masih ada aturan untuk daring. Ya, ini awal-awal apa namanya beradaptasi lah kamu dari masa COVID itu dulu ya. Iya. Dan sebelum saya kuliah pun juga di Malang, itu juga sudah pernah ke Malang gitu kan. Sudah pernah ke Malang, tapi nggak lama, cuma seminggu lebih lah, nggak nyampe 2 minggu. Dan merasakan emang fenomena pada waktu itu ataupun lingkungan pada waktu itu di Malang tidak seramai yang kita sekarang sudah tahu sendiri, katakanlah mengenai pergaulan bebas gitu kan. Dan ketika kita mengamati pun, mengingat dan merefleksi kembali dari setiap tahun, ketika memang dari tahun 2021 ya, dan tahun 2022, ini yang paling parah ketika menginjak tahun 2023. Dan itu memang banyak. Berarti awal dari 2023 ini ya? Ya, yang paling sudah agak sangat kerasa lah gitu terkait dengan satu vibe-nya Malang ini sudah berubah gitu ya? Iya. Kalau kita ngomongin terkait dengan suatu bahasa atau gaya pergaulannya gitu kan, yang paling kerasa itu terkait dengan suatu yang Mas Hayat sendiri, kenangan yang sangat berubah di Malang, itu apa sih dari suatu perubahan atau dari cara berkumpulnya anak-anak sekarang atau cara pertemuan anak-anak sekarang khususnya di mahasiswa Malang? Oke, dalam lingkup pertemanan tongkrongan aja dulu, iya, yang lebih enjoy. Tongkrongan memang dari perubahan yang paling nyata ya, dari beberapa kopian yang masih katakanlah aktif untuk berdiskusi ya. Kita kan ruang mahasiswa kan, masih lingkup mahasiswa juga kan. Dan walaupun kita di luar lingkup mahasiswa, ketika kita temui dengan beberapa tempat-tempat tongkrongan yang enjoy bahasanya, itu sudah menghilang untuk kayak diskusi yang secara intens dan mungkin lama lah ngobrol. Ini di luar konteks kita diskusi bahas apa gitu. Tapi untuk soal obrolan
itu lebih panjang dulu, lebih lama daripada yang sekarang. Kita sudah banyak melihat fenomena ataupun yang katakanlah orang-orang nongkrong di kopian atau dimanapun, lesehan dan lain sebagainya, itu banyak main game dan mungkin dan juga kayak bahasa-bahasa yang sekiranya katakanlah gibah. Hal itu sudah banyak terjadi, tapi itu tidak menjadi masalah karena memang pertemuan kan seharmonis itu yang kita ciptakan. Harmonis itu Seharus mungkin lah bahasanya kan. Oh iya ya, kalau dari Mas saya sendiri kan, tadi ngomongin suatu culture shocknya. Kalau dari Daniel sendiri ya, ketika awal di Malang, gitu, culture shocknya itu ya banyak sih. Kopi shop itu di Malang banyak gitu. Kopi shop sampai banyak itu menjamur gitu kan. Saking banyak menjamur. Tapi yang pertama itu yaitu Malang itu terkenal dengan kopi shopnya yang banyak. Sehingga tempat tongkrongan-tongkrongan itu apa ya, nggak perlu ruwet aja, dikit sana itu ada kopian, dikit sana ada kopi shop gitu. Dan balik lagi tadi terkait apa namanya ya, pembahasan gitu ya selain itu, tapi tetap aja masih ramai gitu. Ya masih ramai. Dan selain pembahasan diskusi misalnya itu ada pembahasan lain nggak, perubahan dari apa yang namanya mahasiswa sekarang itu kan. Dulu kalau misal dulu ya, dulu itu kan biasanya awal ke Malang kan jujur kayak gue punya senior gitu kan, bahas ini terkait dengan teori-teori ini. Tapi sekarang ada nggak terkait dengan pas diskusi itu pembahasannya bukan itu, ada terkait hal-hal yang lain atau enggak hal-hal yang Malang banget sekarang ini gitu. Oke. Dan emang adalah beberapa, mungkin tidak semuanya saya pukul rata gitu kan. Dan sekarang itu kita lihatnya kan beberapa dulu yang sempat kita katakanlah forum-forum kita kan, lingkungan kita kan sudah membangun dulu ataupun ingin bermanfaat kepada orang yang kita temui, atau kita sudah katakanlah bercengkrama lah. Dan hari ini pun dalam kulturnya dan mungkin secara berbahasa pun juga berbeda. Berbahasa, ada contohnya bahasanya gitu. Oke. Katakanlah kita mungkin sering mendengar ya di daerah-daerah yang katakanlah Suhat sampai Belimbing ya, dan beberapa tongkrongan daerah sana pun, dan mungkin juga daerah-daerah Dau yang kopian lah, tempat kopiannya itu termasuk beberapa teman-teman yang katakanlah keluarganya ekonomi menengah atas gitu kan. Dan itu banyak bahasa-bahasa yang kita dengar kan kok campur gitu kan. Bahasanya mungkin kalau campuran itu kata-kata serapan gitu ya. Ya, ternyata bukan kata serapan dari hal itu yang kita dengar, tapi beberapa kita kan pendatang kita pendatang, dan di luar kita pun juga ada yang dari kayak Jabodetabek, terus beberapa dari luar Jawa, dan bahkan juga dari Jawa sendiri dan juga dari Madura gitu kan. Dari Madura akhirnya kita ketemu yang sekarang mayoritas di Malang itu presentasenya untuk soal mahasiswa, lingkupnya mahasiswa dan perguruan tinggi itu lebih banyak mana gitu kan. Akhirnya ketemu itu di Jabodetabek dan mungkin kultur Madura gitu kan. Kalau kita melihat kampus besar. Oh, di kampus besar besarnya. Dan ketika budaya itu ataupun banyak pendatang ya, di lingkup mahasiswa, itu juga akan merambat bagaimana perubahan budaya ataupun kultur di Malang. Itu yang paling kita sudah soroti ya. Apalagi terkait bahasa, mohon maaf sebelumnya juga, lo mari matkul kemana gitu. Kemana nih? Sebenarnya ada yang lebih mungkin tertata lagi, tapi kan dengan adanya penyatuan diksi atau bahasa dari Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jabodetabek, itu memang kita dengarnya kan kurang pas lah. Kayak gimana gitu? Kurang gimana, pokoknya kurang pas aja. Bukan itu apa kerasa aneh gitu kedengarannya gitu? Aneh enggak kalau aneh, tapi kedengarannya memang kurang pas, yang mungkin kita jarang dengar, asing lah gitu, masih asing untuk telinga kita. Ya ini ya, bahasa itu kan nggak kayak tadi bahasa dari Jabodetabek gitu, bahasa lo gua, lo mau kemana sih habis ini nongkrong, ayo nongki lo gitu. Gimana? Adalah tempat di sana gitu. Mungkin dari kata-kata bahasa kayak gitu, tapi sekarang bahasa itu menjadi suatu normalisasi, hal yang biasa, bukan hal yang aneh gitu. Untuk ini ya, untuk kalangan mahasiswa yang sekarang ini. Ya, dan untuk kalangan mahasiswa sekarang ya, sebenarnya pun kita mahasiswa lokal ataupun mahasiswa yang di luar Jabodetabek, kadang ada beberapa yang mengikuti atau meniru bahasa-bahasa gaul, bahasanya kan, bahasa-bahasa gaul kalau Jabodetabek nyebutnya.
Jadi sebetulnya kita juga harus mengingat ya, ada beberapa pepatah yang mengatakan kan, di mana di bumi dipijak, di itu langit dijunjung gitu kan. Sebenarnya pun kalau saya mengamati ya, teman-teman Jabodetabek itu kan menghargai pastinya, menghargai budaya atau tempat yang mereka pijak. Gitu. Mereka menghargai dengan juga belajar dan mungkin memakai sedikit bahasa Jawa, katakanlah mungkin Malangan gitu kan, seperti itu, bahasa Malangan. Dan yang mungkin akhirnya merambat banyak itu terkait beberapa teman-teman lokal dan bahkan mungkin teman-teman Jawa asli dan mungkin juga Madura itu mengikuti gaya bahasanya dengan campur aduk tapi kayak bahasa ini ya, kalau campur aduk gitu ya, kalau nasi uduk dicampur enak gitu, kalau bahasa dicampur aduk kedengarannya enak apa enggak gitu. Nah, itu yang mungkin dari fenomena itu yang kita nantinya ini merambat banyak dalam soal budaya Malang, dari segi pendidikan, mungkin juga dari segi hal yang memang katakanlah berdampak kepada masyarakatnya, bagaimana juga kedekatan dengan masyarakatnya, dan ini juga akan berdampak banyak hal itu. Tadi itu kan ini sebenarnya kan merupakan suatu urbanisasi kan, urbanisasi berbagai dari suatu daerah itu berbondong-bondong datang ke Malang untuk melakukan melanjutkan suatu studinya gitu. Dari suatu urbanisasi tersebut itu sejauh mana urbanisasi itu atau yang disebut tadi Jakartanisasi lah gitu, merubah budaya Malang terkait dengan merubah pergaulannya, mahasiswanya gitu. Banyak sekali emang sudah katakanlah merambat ya untuk urbanisasi ataupun Jakartanisasi untuk bagaimana ketika sudah di Malang kita tahu sendiri. Dan beberapa sekarang pun yang paling banyak merambat ya terkait dunia malam, mungkin mohon maaf juga. Takutnya stigma dunia malam ini di bawah merata ataupun dipukul rata. Ternyata masyarakat Malang dan mungkin mahasiswa Malang yang asli Malang sendiri, yang lokal, takutnya merambat ke hal sana. Jadi pada artinya kita itu yang memang perantau juga menghormati budaya Malang, tentu juga harus membatasi pergaulan sekiranya mengangkat nama Malang, itu juga perlu dijaga dengan baik-baik. Takutnya ketika banyak stigma yang seperti itu, urbanisasi lah, beberapa mungkin yang faktor-faktornya dari pendatang yang mungkin di luar Jawa, mungkin juga beberapa teman-teman yang gaul bahasanya dengan pergaulannya seperti itu, takutnya di luar Malang yang ingin ke Malang itu faktor untuk kayak nggak jadi ataupun menunda niat untuk ke Malang, akhirnya karena dunia Malang itu, dunia Malangnya yang Malangnya ya ini ya lebih terkenal gitu. Iya, takutnya seperti itu yang kita seharusnya Malang itu dulu terkenal dengan kota pendidikan, malah menjadi suatu kota Las Vegas gitu Malang itu. Bener, apakah itu ini ya, apakah stigma itu beneran atau cuman hiperbola dari netizen aja gitu? Sebenarnya kan Malang ini nggak ada apa-apa ya, maksudnya ada ayam aja, suatu kayak klub Malang itu sebenarnya inilah nggak terlalu, tapi sama netizen itu kan kebanyakan di hiperbola gitu. Iya, itu banyak memang beberapa media sosial ya, yang mengarah pada sana. Trennya trennya influencer sekarang itu kan ya banyak kan ya ngambil ngambil terkait dengan suatu ini tren-tren apa yang lagi tren sekarang, nah itu yang diangkat gitu. Iya. Malang sama juga kopi shop yang budaya Jakartanisasi gitu. Ya, dan bukan kalau kita mengamati dari segi media dulu ya, sebelum ke lingkungan, memang secara faktanya, secara kenyataannya. Dalam segi media itu memang beberapa influencer, ini saya juga mohon maaf ya, beberapa influencer itu kan katakanlah ingin mendekatkan konten-kontennya kepada targetnya ya. Targetnya itu memang lebih banyak mahasiswa, karena memang kalangan influencer sekarang juga masa-masa muda yang memang ingin katakanlah menarik seorang gitu kan, menarik seorang untuk ikut dan berkomentar dan mungkin lebih banyak followers dan lain sebagainya gitu kan. Hal itu mungkin yang menjadi target mereka, dan memang secara kenyataannya juga secara di kehidupannya mungkin akan merambat banyak ya. Dan saya tidak ingin mengatakan ataupun tidak ingin menjudge langsung sepenuhnya di
Malang ini akan terpengaruh besar soal itu dari tingkatan masyarakat dulu ya sampai mungkin mahasiswa ya, yang memang katakanlah mahasiswa yang menengah ke atas bukan menengah ke bawah. Dari tingkatan masyarakat itu juga katakanlah tidak merambat untuk soal urbanisasi itu. Itu dalam penilaian saya pribadi ketika saya mengamati fenomena di Malang. Dan di lingkup mahasiswa yang beberapa kampus-kampus besar katakanlah UB, UM, dan mungkin juga UIN, dan mungkin juga yang dekat dengan UB yaitu Polinema, Politeknik Negeri Malang, itu mungkin sudah banyak merambat ke arah sana, yaitu urbanisasi ataupun dengan pergaulan yang bebas seperti itu. Tapi saya tidak ingin mengatakan sepenuhnya. Dengan juga beberapa kampus yang katakanlah di luar lingkaran itu kayak mungkin Unisma dan juga Unitri, UMM. Ini UMM yang juga menarik untuk kita kaji kan. Beda lagi nih. Beda lagi yang ini. UMM juga kalau saya mengamati dalam fenomena di lingkungan sekitar itu beberapa dan mungkin hampir di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata itu masa UMM sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah, berarti terpengaruh dari ini ya. Jakartanisasi ini Jakartanisasi. Hanya apa ya? Di kampus-kampus yang sebelah sana, akan tetapi di arah sana juga apa ya, tercemari. Apakah Jakartanisasi ini suatu apa ya, wabah atau cuman ini bahwa akulturasi gitu dari tadi mahasiswa-mahasiswa dari mana Jabodetabek gitu ke Malang untuk menempuh studinya, dan sekaligus dia menjadi suatu akulturasi dari budaya Malang. Iya. Apakah seperti itu Kak? Atau ada stigma lain dari Mas Hayat sendiri? Kalau stigma lain belum jelas ya, belum jelas yang saya temui, dan mungkin itu hanya sebagai akulturasi ya. Akulturasi bagaimana juga teman-teman Jabodetabek ini menghargai dan mungkin sudah menjadi ada yang kebiasaannya mungkin menjadi kebutuhannya, dan mungkin ya sekedar iseng-isengan aja gitu kan untuk soal memang meramaikan apa namanya dunia-dunia yang mereka sudah katakanlah menjadi kebiasaan di Jakarta gitu kan. Dan katakanlah itu hal tidak baik untuk di Malang, tapi bagaimana juga kita dunia mahasiswa, lingkaran mahasiswa ini tetap hidup dalam artian kita masih memperdulikan dan mengedepankan perihal pendidikan yang sekiranya kita menciptakan lingkungan yang baik dan mungkin lingkungan yang bisa berdampak kepada sekitar. Karena ketika saya pendatang dan ingin juga berproses di Malang, tentu juga harus melihat bagaimana kejadian-kejadian di Malang, kejadian-kejadian mungkin yang sekiranya kita perlu kawal bersama ya. Ini nanti arahnya ke bagaimana kita dunia mahasiswa lagi, kepedulian kita terhadap masyarakat gitu kan, kepedulian kita dan juga mungkin menghargai yang kita katakanlah perantau ini kan, kita juga butuh menghargai juga ya, apa namanya, teman-teman lokal gitu ya, dan juga yang khususnya di Malang lah seluruhnya gitu kan. Dalam hal itu di sisi lain kita juga dunia mahasiswa ini tetap terjaga. Malang di Jawa Timur ya dikatakan kota pendidikan dengan diksi yang diawali kota pendidikan itu, dan pergeseran nanti bagaimana budaya Malang ini merambat kepada kampus-kampus dan bahkan mahasiswa seluruhnya, bahkan itu akan lebih memperkeruh keadaan di Malang lagi. Dan juga kalau kita mengingat kejadian-kejadian yang lalu terkait Kanjuruhan dan lain sebagainya, hal itu bukan hanya masyarakat dan mungkin hanya teman-teman lokal yang akan mengawal, tapi juga menjadi panggilan mahasiswa. Iya, panggilan mahasiswa untuk terkait hal itu. Bukan kita, kalau bahasa ini Jawanya macak lah, bukan kita macak gawat untuk perihal eksistensialisme untuk kita terdepan dan lain sebagainya, enggak, tapi sedikit saja yang kita bisa bantu, mungkin sehari saja yang kita bisa bantu informasi bahwasanya Malang memang seperti itu kejadiannya pada waktu itu, dan mungkin pada hari ini juga gitu kan, Malang masih belum sempurna membaik seperti itu. Oh iya, ini Mas Ayat ngomongin terkait tadi dunia malam kan gitu. Nah itu ada suatu stigma dari suatu netizen, wacana itu ada Malang City Hardcore gitu.
ada juga Malang Las Vegas gitu. Ya. Ada juga satu Malang Senoparty-nya gitu. Nah, yang membuat suatu stigma tiga ini gitu kan, Senoparty, City Hardcore, sama Las Vegas, itu kan dari suatu netizennya sendiri. Iya. Dari netizennya sendiri mengaca terkait dengan suatu ya ini dinamika yang ada di mana. Itu bagaimana? Apakah setuju kan seharusnya Malang ini menjadi suatu kota pendidikan, sekaligus kota pembangunan juga terkait dengan suatu pemberdayaan manusianya, dan dirubah terkait dengan suatu kota yang bebas gitu kan? Oke. Dan kalau dilepas langsung penilaian, itu memang kita masih ingin mempertahankan yang sekiranya julukan Malang ini dengan kota pendidikan, dengan mungkin juga kota pemberdayaan, masyarakatnya yang masih tetap aktif ya membangun hal itu. Dan kalau sisi lain sudah kita penilaiannya lebih banyak, stigma itu yang kita sudah luncurkan di media, bahkan mungkin masyarakat ataupun pendatangnya ini ke Malang sudah tahu duluan hal itu, ini berbahaya ya. Secara penilaian pun ya saya tidak sepakat untuk Malang ini kayak Senoparty dan segala macam. Gak sepakat banget berarti gak sepakat terkait dengan ini, gak sepakat terkait dengan adanya suatu urbanisasi juga ya? Ini kan bisa dikatakan ini sekarang bos gitu bos, mahasiswa udah modern gitu kan. Iya. Kita harus mengikuti dengan suatu perkembangan modern mahasiswa modern ini seperti ini loh. Oke. Bukan lagi kayak mahasiswa lama itu ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi sekarang ini memasuki mahasiswa modern gitu. Oke. Kita tarik diksi modernnya ya. Modern itu bukan semata-mata kita pergaulannya bebas. Iya. Modern itu menginjak bagaimana pola pikir kita, yang memang budaya yang sekiranya ada keterlambatan ataupun kebiasaan yang sekiranya ada hal yang memang kita terus usung untuk ini, kita mulai perbaiki, kita evaluasi, dalam artian beberapa juga target kita kan, kalau saya pribadi kan membicarakan bagaimana mahasiswa Malang ini berdampak pada sekitar dan mungkin juga akan mulai teknologi yang sekiranya teknologi ini membangun sumber daya Malang ataupun sumber daya alam. Ketika memang katakanlah rujukannya ataupun tarikannya kepada pengabdian masyarakat gitu kan. Pengabdian masyarakat yang sekiranya manusia turun semua untuk turun dalam artian kita kembali kepada budaya di mana kita harus mengabdi. Ilmu-ilmu yang kita dapat pun juga bukan seharusnya menjadi asumsi tersendiri, tapi bagaimana berdampak kepada sekitar, dan mungkin dengan beberapa polesan-polesan yang sekiranya kita teknologi diandalkan ya, dalam artian kita juga bermedia sosial, memperkenalkan itu ini ya kondisi Malang yang sekiranya kebutuhan kita itu sudah terpenuhi di Malang. Dengan hal itu mungkin akan menutup yang memang katakanlah yang lebih negatif pergaulan bebas gitu kan, seperti itu. Oh iya, dari dunia malam kan orang yang semisal mahasiswa yang datang ke sana itu kan pasti mempunyai suatu filosofinya gitu kan. Iya. Pasti mempunyai suatu filosofi gitu kan. Dia berangkat ke sana itu karena apa gitu kan? Apakah karena ada suatu kegelisahan yang tidak bisa dia permasalahan permasalahan lari, dibuat suatu pelariannya itu ke dunia malam gitu. Okay. Apakah ada suatu ini juga kayak mahasiswa dari filosofi seperti itu juga, atau ada hal lain gitu Mas? Kalau filosofi seperti itu ya. Kalau dalam bentuk pelarian mungkin ada dan mungkin nggak tahu banyaknya sebenarnya. Tapi pertanyaan gini, apakah harus ke sana gitu pelariannya gitu, atau enggak, atau ngejar FOMO aja gitu, mengikuti dengan tren-tren mahasiswa yang sekarang gitu. Iya, dan mungkin juga akan FOMO pastinya ya, hal-hal seperti itu yang kita kebiasaan teman-teman yang seperti dilakukan, dan mungkin akan merambat kepada teman-teman yang lain. Dan ada beberapa juga ketika kita lebih membuka media sosial terkait influencer yang memang memperkenalkan ya, dan mungkin juga mempublish hal-hal seperti itu ya, ada yang pelarian, ada yang mungkin pelarian ini kan banyak problem entah terkait dengan pasangan gitu kan, dan juga keluarga, dan juga mungkin dengan teman-teman sekitar kita gitu kan.
hal itu yang memang katakanlah ingin menjadi tempat itu menjadi tempat pelarian, kayak ingin menenangkan lah, ingin menjadi hiburan lah dan lain sebagainya. Tapi yang saya memang ingin perlu saya sampaikan yang sedikit saja mungkin sebagai refleksi, hal itu memang sebetulnya tidak baik. Harusnya kita mempunyai katakanlah teman yang bisa diajak bicara, diajak diskusi, dan mungkin bisa memberikan nasihat kepada kita di luar konteks kita akan dibawa kemana ya. Iya lagi gitu. Aduh. Nah itu memang banyak hal-hal yang dimanfaatkan ini ya, dipergunakan dengan tidak baik gitu kan. Dulu sempat ramainya konten itu kan juga influencer ketika kita membantu seseorang, mohon maaf kayak dunia malam kan ada beberapa perempuan yang seperti itu gitu kan. Dan ketika kita diajak ngobrol, dikasih nasihat, dan mungkin akan diarahkan kemana gitu kan untuk masa depannya, ataupun janganlah seperti ini lagi gitu kan. Ya kayak ini ya, kayak film ini ada mungkin ini ya, kalau berangkat dari tadi suatu mahasiswa yang berangkat ke mana, ke dunia malam. Iya kemungkinan seperti itu, dan ini yang bahasa-bahasa yang apa namanya yang sering keluar di tempat-tempat seperti itu ya, yang kita lah